pemirsa setia Fibis News, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakasi dalam program Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 5 sampai 9 Agustus 2024. Pasar bangkit menguat, derasnya capital inflow. Ya, pasar investasi domestik pada minggu lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya pasar keuangan di minggu lewat ini serempak menguat, di mana rupiah cukup signifikan penguatannya. BPS melaporkan inflasi indeks harga konsumen bulan Juli menurun menjadi 2,13% year on year-nya. Sementara itu sentimen global saat ini adalah kekhawatiran munculnya resesi dari Amerika Serikat. Pihak lain, capital inflow mengalir deras sekitar 10,3 triliun rupiah dalam seminggu menurut data Bank Indonesia. Data ekonomi yang diperhatikan pasar pekan mendatang adalah rilis pertumbuhan PDB pada hari Senin, cadangan devisa RI pada Rabu, serta penjualan retail hari Jumat nanti. Minggu berikutnya isu prospek ekonomi dalam dan luar negeri ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari ini? Berikut detail dari Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 5 sampai dengan 9 Agustus 2024. Awali dengan pasar modal Indonesia, IHSG pada minggu yang baru lewat terpantau berakhir menguat, agak terbatas, cenderung dalam rentang konsolidasi 4 minggu terakhir. Bergerak sideways di tengah sentimen kekhawatiran akan datangnya resesi dari Amerika Serikat. Sementara itu, bursa kawasan Asia pada umumnya bias melemah dipimpin Nikkei. Secara mingguan, IHSG ditutup menguat 0,27% ke level 7.308. Untuk minggu berikutnya, IHSG kemungkinan akan masih konsolidatif antara mencari arah berikutnya dan kesempatan profit taking pendek. Beralih ke mata uang rupiah terhadap dolar AS, pekan berlalu rebound kuat dan bertengger di level 2 minggu terendahnya. Dipicu oleh merosotnya dolar karena indikasi The Federal Reserve untuk penurunan bunga pada September nanti. Sehingga rupiah secara mingguannya berakhir menguat 0,63% ke level 16.182 rupiah per US dollar. Sementara dolar global bearish menuju ke 5 bulan terendahnya. Kurs USD IDR pada minggu mendatang diperkirakan masih bias menurun atau kemungkinan rupiah akan menguat secara bertahap. Ya, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau naik secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan turun yield obligasi pemerintah dan berakhir ke level 6,841% pada akhir pekan. Ini terjadi di tengah aksi beli investor asing di SBN, sementara yield US Treasury terpantau merosot di pekan kelimanya. Ya, pemirsa setia Fibis News, stabilitas sistem keuangan triwulan 2 2024 dilaporkan tetap terjaga di tengah peningkatan tekanan di pasar keuangan global. Seiring ketidakpastian ekonomi global dan risiko geopolitik dunia yang masih tinggi. Memasuki awal triwulan 3, tekanan terpantau mereda, namun berbagai faktor risiko yang berkembang tetap perlu dicermati dan diantisipasi. Demikian laporan rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan ketiga tahun 2024. Sementara itu, inflasi indeks harga konsumen pada Juli 2024 dilaporkan tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1%. Berdasarkan data BPS, IHK Juli tercatat deflasi sebesar 0,18% month to month, sehingga secara tahunan inflasi IHK menurun menjadi 2,13% year on year-nya. Berdasarkan data transaksi 29 Juli sampai dengan 1 Agustus 2024, Bank Indonesia melaporkan non-residen tercatat net beli atau capital inflow 10,27 triliun rupiah. Terdiri dari beli neto 5,77 triliun rupiah di pasar SBN, beli neto 2,19 triliun rupiah di SRBI, dan beli neto 2,31 triliun rupiah di saham. Ya, demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 5 sampai dengan 9 Agustus 2024. Saya Alfred Pakasi di sini, mohon diri sejenak. Baiklah untuk semuanya, stay healthy. Salam Fibis.